Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadidan dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur sistem memori. Dalam arsitektur sistem memori, terdapat beberapa submateri, yaitu pertama teknologi dan biaya sistem memori. Ada dua teknologi yang mendominasi industri memori sentral dan memori utama, yaitu memori magnetic core yang ada pada tahun 1960 dan memori solid state. Memori magnetic core merupakan suatu media penyimpanan magnetik yang terdiri dari inti-inti magnetik. Memori solid state merupakan perangkat penyimpanan data yang menggunakan perangkat IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Kedua, organisasi memori. Organisasi memori salah satunya adalah menggunakan interleaving di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan pengaksesan sistem penyimpanan yang besar. Sistem penyimpanan yang menggunakan interleaving ada dua jenis, yaitu sistem penyimpanan yang menggunakan interleaving high order dan juga sistem penyimpanan yang menggunakan interleaving low order. Pada interleaving high order, setiap bank atau penyimpanan berisi blok alamat yang berurutan. Peralatan termasuk CPU menggunakan bank memori yang berbeda untuk program datanya, dan semua bank dapat mentransfer data secara segmentik. Ketiga, jenis memori. Dalam jenis memori terdapat memori read only dan juga memori read atau write. Memori read only atau biasa disebut ROM merupakan perangkat yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Sedangkan memori or write merupakan memori komputer yang dapat dengan mudah ditulis dan dibaca menggunakan sinyal listrik yang biasanya terkait dan menjalankan perangkat lunak dan tanpa proses fisik lainnya. Keempat, sistem memori utama. Pada tahun 1960-an, para programmer sistem mengembangkan sistem pengoperasian multi-programming yang memanfaatkan atau menggunakan memori utama yang sangat besar. Komputer yang hanya mempunyai satu sistem memori utama dikatakan mempunyai one level strong system atau sistem penyimpanan tingkat 1, sedangkan komputer yang mempunyai memori virtual menggunakan merupakan multi-level strong system atau sistem penyimpanan bertingkat. 5. Relokasi programan dan proteksi memori. Relokasi programan dan proteksi program merupakan suatu syarat untuk menentukan berhasilnya multiprogramming. Relokasi programan merupakan cara menempatkan program di mana saja dalam memori. Sedangkan proteksi program mencegah suatu program mengakses memori yang telah diberikan oleh sistem pengoperasian ke program yang lain. 6. Memory cache. Kegunaan memory cache ini adalah program cenderung menjalankan instruksi yang berurutan menyebabkan instruksi tersebut berada di dekat lokasi memori. Program biasanya mempunyai simpul untuk tempat menjalankan kelompok instruksi secara berulang-ulang. Compiler menyampaikan array dalam blok lokasi memori yang bersebelahan. Compiler biasanya menempatkan item data yang tidak berhubungan di dalam segmen data. Cache terdiri dari sejumlah cache entries atau entry cache, dan setiap entry cache terdiri dari dua, yaitu memory cache dan address tag atau tag alamat. 7. Memori virtual. Ada dua teknik yang digunakan memori virtual untuk memetakan alamat efektif ke dalam alamat fisik, yaitu pegging dan schematis. Pegging adalah teknik yang
berorientasi hardware untuk mengelola memori fisik. Sedangkan sigmatis adalah teknik yang berorientasi pada struktur logis dan suatu program dalam suatu program. 8. Masalah desing memori. Ada beberapa masalah desing memori, yaitu kecepatan memori lawan kecepatan CPU, ruangan alamat memori, keseimbangan antara kecepatan dan biaya, dan lain-lainnya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.